Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua pengikut-pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di hari kiamat kita semua dapat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Al-Habib Muhsin bin Aidil Sulhamid serta keluarga besarnya. Semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Para fatirah mengurus majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati, kita doakan semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan para hadirin hadirat, para penyimak streaming majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, para penyimak Nabawi TV dimanapun berada, semoga kita semua Allah beri panjang umur, kesehatan dan keafiatan. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita oleh Allah. Barakah dari malam yang mulia ini, malam Jumat, malam yang insyaAllah tidak ditolak doa-doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini juga bertepatan dengan haul Al-Imam Al-Aghif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, sahib Maulid Simtu Durar, yang mungkin banyak kita kenal. Ya, bertepatan malam hari ini daripada haul beliau. Mudah-mudahan kita semua, walaupun mungkin jasad kita belum bisa menghadiri yang di Gubah beliau ataupun yang di Solo bersama cucu-cucu keturunan beliau, insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang termasuk hadir hatinya. Ya Allahumma ja'alna minal hadirin ma'ahlil hudur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang hadir, golongan orang-orang yang hadir hatinya di dalam majlis-majlis yang mulia. Insyaallah kita hadirkan juga arwah mereka, orang-orang soleh seperti Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habshi. Mudah-mudahan hadir pula bersama kita dengan kecintaan kita kepada beliau. Amin, Allahumma amin. Salah satu daripada keistimewaan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi ini adalah sosok orang yang betul-betul sangat mencintai Rasulullah. Cintanya sama Rasulullah begitu dalam. Bisa kita lihat dari satu bukti saja, satu aja, belum bukti yang lain, daripada bagaimana beliau merangkum maulidnya Rasulullah SAW. Kalau kita membaca isi daripada maulidnya atau isi daripada qasidah-qasidahnya yang diungkapkan untuk Nabi Muhammad SAW, seperti tadi dibacakan qasidah-qasidah beliau, bagaimana ungkapan cinta sampai beliau mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha, di surga itu tidak ada satupun sifat yang membuat saya menjadi rindu menginginkan surga. Tidak ada satupun sifat dari kenikmatan surga yang menjadikan saya rindu dengan surga, kecuali satu, illa likaunil hibbi fihi khayyama, kecuali satu, karena di dalam surga itu yang menjadikan saya rindu menginginkan surga adalah di dalamnya berada kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sampai mengatakan, saya enggak kepengen dapat surga, tapi kepengen masuk surga itu karena kekasih saya berada di dalam surga. Bayangkan cinta yang begitu dalam Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi boleh kita lihat
dari qasidah beliau yang sering dibacakan oleh Ustaz Qalbi di majlis Rasulullah SAW. Ya, isi yang luar biasa di dalamnya memenuhi cinta yang begitu dalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga betul-betul sangat meneladani Nabi kita Muhammad, ya, meneladani akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun mencintai beliau, menyambungkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mengikuti jejak langkah-langkah beliau, meneladani akhlak-akhlak beliau yang tidak lain dan tidak bukan bersumber akhlak tersebut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, kita melanjutkan di dalam kitab kajian kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Kita sampai pada Al-Munjiyat yang ketiga, yang keempat. Setelah yang pertama Sihhatut Tauhid, benar di dalam bertauhid. Yang kedua Sidqut Tawakkul, jujur di dalam bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang ketiga An-Niyah wal Ikhlas, niat dan keikhlasan. Ini yang kita bahas di malam Jumat yang lalu. Nah, yang keempat Al-Khauf minallah. Hal yang menyelamatkan adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu biasanya menyulitkan. Rasa takut itu biasanya menyedihkan. Banyak orang takut untuk memiliki rasa takut. Mereka tidak menginginkan untuk memiliki rasa takut. Tapi rasa takut inilah yang menjadikan orang itu selamat. Rasa takut inilah yang menjadikan orang itu mendapatkan pertolongan. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Satu-satunya sifat takut yang diperbolehkan. Kepada yang lainnya makhluk kita tidak boleh takut. Ya. Jangan sampai kita takut kepada makhluk apapun. Manusia, penyakit, apapun, rizki dan lainnya. Tidak boleh kita memiliki rasa takut kemiskinan, kesulitan, musibah, bala. Tapi rasa takut kita adalah kepada Allah yang harus kita miliki, yang harus kita punya. Makanya disebutkan wa minal munjiyat al-khaufu minallah. Dan dari salah satu rasa keselamatan, salah satu al-munjiyat yang menyelamatkan manusia adalah al-khauf minallah, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah. Wal buka min khasyatih, menangis tunduk takut. Biasanya rasa takut itu membawa kita pada tangisan. Maka perlu kita tanyakan, apakah kita menangis karena Allah? Memiliki rasa takut kepada Allah sampai kita menangis, meneteskan air mata. Takut atas murkanya Allah. Takut kita dibenci oleh Allah. Takut kita tidak disayangi oleh Allah. Takut kita tidak mendapat cintanya Allah. Seperti berapa banyak orang yang mengejar cinta kekasihnya sampai memiliki rasa takut kehilangan cinta kekasihnya atau cinta orang yang disayanginya. Maka lebih berhak atau lebih utama kita memiliki rasa takut. Takut kita tidak mendapat cintanya Allah. Takut tidak mendapat kasih sayang Allah. Takut dengan dosa-dosa kita sehingga menjadikan Allah murka pada kita, Allah marah pada kita. Nah, ini yang harus kita miliki, harus kita punya. Makanya disebutkan wal buka min khasyatih. Faman la khaufa indahu la imana indahu. Siapa yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah dalam hatinya, maka dia tidak memiliki rasa iman. Ketika kita beriman pada Allah, berarti kita harus memiliki rasa takut pada Allah. Takut kita melanggar perintah Allah, takut yang membawa kita untuk patuh pada Allah, menjalankan perintah Allah, takut yang membawa kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, takut menjaga kita menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi kita dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Rasa takut ini harus punya. Manusia kalau sudah tidak punya rasa takut, maka mereka akan melakukan apa yang mereka mau, semau mereka, sesenang mereka, merasa diri mereka selamat, merasa diri mereka selamat. Hati-hati ya, jangan merasa diri kita paling selamat, jangan merasa diri kita aman ya. Kita harus memiliki rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala Allah Subhanahu wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa dalilnya? Tadi disebutkan orang yang tidak memiliki rasa takut berarti tidak memiliki iman. Apa dalilnya? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian beriman. Maka ini derajat iman yang tinggi, yang luar biasa. Orang yang memiliki rasa takut pada Allah. Ini perlu. Bagi mohon maaf, jiwa-jiwa muda yang banyak tergoda oleh syaitan, ya, yang belum menikah, ya, kadang digoda oleh syaitan, diganggu, merasa dirinya sendiri, merasa aman, merasa nggak ada yang lihat, padahal dia sadar Allah melihatnya. Allah tahu, melakukan hal yang dilarang oleh Allah, melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, seakan-akan kita menghinakan Allah, menghinakan pandangan Allah. Allah melihat kita, Allah tahu kita berbuat maksiat, Allah lihat kita saat itu, Allah tahu. Seakan-akan kita ini mengkotori penglihatan Allah. Hal yang jijik, hal yang jijik, hal yang tidak baik, hal yang tidak disenangi oleh Allah. Kita tidak berani memperlihatkannya kepada orang lain, tapi kita memperlihatkannya seakan-akan kita melihat diri kita sendiri, tapi padahal Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Apa tidak memiliki rasa takut pada Allah? Ya, makanya kita mesti punya rasa takut fisir wal alan, di dalam kesendirian kita, dalam rahasia kita, dalam nyata di hadapan banyak orang. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Justru ketika kita sendiri, makin sendiri kita dengan senyapnya, ya, maka di saat itulah rasa takut kita harus lebih lagi kepada Allah, lebih tunduk lagi pada Allah, lebih khusyuk lagi pada Allah. Kalau perlu di saat itu, saat antara kita dengan Allah berdua, tiada lagi yang mendampingi kita dari makhluk, hanya kita sama Allah, makhluk dengan Khaliqnya Jalla Jalaluh. Di saat itulah mestinya kita punya rasa takut yang lebih. Tetesan-tetesan yang air mata itu harus kita keluarkan. Selain daripada kita menangis di tempat seperti kita berkumpul di majlis, membaca maulid, membaca nasyid, atau kita berzikir pada Allah, kita meneteskan air mata, maka di saat kesendirian kita harusnya lebih daripada itu. Ada hal yang kita lakukan menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Udah, yang lain nggak ada yang tahu, makhluk nggak ada yang tahu. Wala istri kita tahu, wala anak kita tahu, wala saudara kita tahu, wala ibu kita tahu. Kalau kita sering menjadikan ada antara kita dengan Allah, berdua kita bermaksiat. Artinya kita bermaksiat di hadapan Allah, hanya dengan Allah, Allah melihat kita. Coba jadikan ketaatan kita, kepatuhan kita pada Allah, udah hanya engkau dan Allah yang tahu. Amal yang rahasia, jangan hanya dosa yang rahasia. Tidak ada bahkan dosa yang rahasia. Setiap dosa yang kita lakukan pun selalu dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Tapi coba jadikan ada amalan antara kita dengan Allah berdua, wala keluarga kita, wala saudara kita, wala siapapun. Ada tetesan-tetesan air mata yang kita keluarkan antara kita dengan Allah. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Nah, ini semestinya kita memiliki rasa takut yang dalam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seperti tadi saya sampaikan, rasa takut ini yang bakal menyelamatkan kita. Rasa takut yang bakal menolong kita. Kita mau selamat nanti di akhirat, rasa takutlah di dunia. Sampai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi aminaini wa la khawfaini." Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Naim. Dzakar juga Imam Abu Naim fi Hilyatul Awliya. Beliau menyebutkan bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah berfirman, hadis qudsi, "Wa izzati wa jalali," demi keagunganku, demi kemuliaanku, ya, la ajma' li 'abdi, aku tidak mengumpulkan untuk hambaku aminain, dua rasa aman, wa khaufain, dua rasa takut, tidak akan aku kumpulkan. Apa maknanya nih? Dua rasa aman, rasa terjaga, rasa selamat, dan dua rasa takut.
In huwa aminan fid dunya akhaftuhu yawma ajma' ibadi. Apabila seorang hamba merasa aman di dunia, merasa selamat di dunia, maka akan aku jadikan rasa takut yang dalam nanti di hari kiamat. Jadi tidak akan dijadikan aman di dunia, aman di akhirat. Tapi orang yang merasa aman di dunia, merasa selamat dari murka Allah, maka akan aku jadikan apa? Rasa takut nanti di akhirat. Wa in huwa khafani fi dunya. Tapi kalau dia merasa takut padaku di dunia, kalau tadi merasa aman padaku di dunia, maka akan aku jadikan rasa takut padaku nanti di akhirat. Tapi kalau seorang hamba yang memiliki rasa takut di dunia, amanathu yaumil qiyamah, maka aku akan menjadikan rasa aman, rasa selamat nanti di hari kiamat. Hari kiamat siapa yang bisa nolongin kita? Hari kiamat siapa yang bisa bantu kita? Merasa di dunia aman? Merasa di dunia selamat? Siapa yang bisa nolongin kita? Siapa yang bantu kita? Hari Allah murka, hari Allah mengungkapkan kemarahannya. Marahnya Allah ungkapkan. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam, tolong kami anak cucumu, mintalah ampunan pada Allah untuk kami. Kata Nabi Adam, la nafsi nafsi. Hari ini Allah mengungkapkan kemarahannya, belum pernah seperti ini sebelumnya. Makanya hadirin hadirat, mereka yang senang maksiat, mereka yang senang berbuat dosa, mereka yang senang berbuat haram, belum Allah ungkapkan kemarahannya. Seakan mereka hidup senang, hidup mereka seakan-akan aman, hidup mereka seakan-akan tenang, harta punya, semua punya, padahal mereka selalu bermaksiat, tenggelam dalam dosa. Makanya beruntung kita kadang kalau jatuh dalam maksiat, Allah ujian tersebut bukan lain, tidak bukan adalah untuk mengampuni dosa kita, supaya kita punya rasa takut pada Allah. Tapi kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuk hambanya, sudah diuji sama Allah, ya, diuji dengan dunianya, mereka rasa senang, merasa tenang. Kalau kita masih punya guru-guru, masya Allah, ngingetin kita salah, kita diingetin jangan, salah. Kita jatuh dibangkitkan, kita lupa diingatkan, kita diperingatkan, dinasehatkan, diwasiatkan, ditunjukkan jalannya, dibawa kita, dirangkul. Seakan-akan seperti apa? Seperti orang yang tenggelam, diulurkan tangan mereka, nak, jangan tenggelam, nak, jangan kamu jatuh dalam dosa, nak, jangan kamu jatuh dalam yang haram, nak, ambil tangan ini, nak, rangkul ini, nak. Ini guru-guru kita yang mereka semua berkorban, yang mereka semua melakukannya. Tapi kalau Allah sudah tidak menginginkan kebaikan orang yang tenggelam dalam dosa, maka Allah biarkan dia tenggelam, makin tenggelam. Tidak lagi ada yang manfaat, wala nasihat buat dia. Berapa banyak orang bilang, kita nasihati, udah Habib, urus diri Habib aja sendiri, gak usah ngurusin saya. Allah sudah tidak menginginkan kebaikan, sisanya Allah ungkapkan kemurkaannya nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Allah ungkapkan kemarahannya nanti di hari kiamat. Maka jangan merasa selamat di dunia, tapi punyalah rasa takut. Takut dosa yang kita lakukan berapa banyak? Bagaimana kalau dengan dosa yang kita pernah lakukan itu kita ingat, kita kenang, dan saat ini kita berjumpa dengan Allah, dan ketika perjumpaan kita dengan Allah, Allah mengetahui, Allah melihat dosa yang kita lakukan, apa rasa malu kita kepada Allah? Bagaimana rasa kita? Apa kita nggak punya rasa takut pada Allah? Maka jangan merasa kita selamat di dunia. Beruntung orang yang punya rasa takut, beruntung orang yang masih bisa menangis, mengingat dosanya, mengingat kesalahannya. Beruntung mereka yang menjadikan dosanya yang telah lampau satu hal untuk merenungi hidupnya, merasa dirinya tidak sempurna di hadapan Allah, begitu lemah, begitu tidak punya kuasa, begitu fakir, begitu hina. Kita hanya pendosa di hadapan Allah. Banyak dosa kita, karung dosa kita, gunung dosa kita. Ya, maka jangan pernah kita merasa aman. Wa asyaddun nas khaufan min Allah. Tahukah kita siapa orang yang paling takut pada Allah? Ya.
Siapa itu? Rasulullah SAW. Orang yang paling takut pada Allah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai bersabda, "Inni la akhsyakum billah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Aku ini orang yang paling takut pada Allah dibandingkan kalian. La akhsyakum billah. Aku ini orang yang paling takut pada Allah dibandingkan kalian. Bayangkan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai mengatakan, berarti menunjukkan bagaimana rasa takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Allah. Begitu hebat. Tapi apa? Wa atqakum lah. Tapi aku menjadi orang yang paling takwa kepada Allah. Tuh. Segitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Tidak diciptakan surga kecuali untuk Nabi Muhammad. Tidak diciptakan dunia, alam semesta kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan, "Inni la akhsyakum lillah." Aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Bayangkan. Beliau juga mengatakan, "Wa kadzalikal anbiya was salihun." Begitu juga para nabi, para salihin. Khususan inda sama'ihim ayatillah. Di antara mereka yang khususnya ketika mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq." Wa idza sami'u min ar-rusul, mereka para rasul, para anbiya, kalau sudah mendengar ayatnya Allah, firman-Nya Allah, tafidu min ad-dam'i, mereka meneteskan air mata mereka, mimma arafu min al-haqq, dari mana mereka tahu tentang kebenaran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, kami beriman padamu. Faktubna, maka tulislah kami, catatlah kami, minasyahidin, dari orang-orang yang asyahid, yang bersaksi dengan baik, bersaksi dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi, para rasul yang sifat mereka mulia. Mereka dengar ayat nangis. Beberapa banyak dari orang-orang soleh nangis dengar ayat. Ya, mereka nangis. Ya, seperti dikisahkan, tadi saya mendengar satu nasihat, dikisahkan salah satu sahabat Nabi SAW yang ikut perang Mu'tah, yang Nabi SAW isyaratkan, nanti yang pertama megang bendera Zaid bin Harith. Kalau Zaid bin Harith tidak bisa selesai, gantinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ja'far tidak bisa lagi memegang, gantinya atau Abdullah bin Rawaha. Sayyidina Abdullah bin Rawaha bingung. Kalau kata Rasulullah, kalau Abdullah bin Rawaha tidak selesai, nanti gantinya pilih pemimpin kaum muslimin yang pegang bendera. Ucapan Nabi ini isyarat bahwa 3 itu sahabat akan gugur di perang itu. Akan gugur di perang itu, ucapan Nabi SAW. Gimana rasa takutnya? Kan? Sayyidina Abdullah bin Rawaha pulang ke rumah nangis. Ketika ditanya oleh istrinya, kenapa kamu nangis, sedih? Diceritakan, apa kamu nangis karena ucapan Rasulullah, minta sama Rasulullah, kamu kan nggak pernah nggak ikut perang, selalu ikut perang sama Rasul, minta supaya nggak ikut kali ini perang. Dia bilang, enggak, saya nangis bukan karena saya bakal gugur dalam peperangan, bukan. Saya nangis, saya ingat ayat semalam, katanya. Ada satu ayat saya baca, ya, satu ayat yang saya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, wa in minkum illa warid, tidaklah seorang dari kalian kecuali akan melewati jembatan sirat. Kana ala rabbika hatman, itu wajib bagi Allah. Allah tentukan setiap manusia itu akan melewati sirat. Yang saya tangisi, saya bisa lewat apa enggak? Yang saya tangisi, saya takut nih dengan ayat ini nih, takut sama Allah. Bayangin coba, bukan takut matinya nih, sudah diisyaratkan bakal mati, tapi takutnya dengan itu. Sayyidina Umar bin Khattab sepanjang malam cuma ngulangin ayat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama sepanjang malam nangis cuma ngulangin ayat dengan rasa takutnya pada Allah. Kita kadang-kadang, ya Allah, ngaji Quran, baca ayat azab, nggak ada rasa tangis kita, wala ingin menangis. Perlunya kita menangis karena kita nggak bisa menangis.
kita nggak bisa menangis, kita perlu menangis. Menangisi karena kita nggak bisa menangis. Tangisan itu buat kita karena kita nggak bisa menangis. Nangis karena kerasnya hati kita. Nangis karena banyaknya kesalahan kita sehingga kita tidak bisa lembut hati kita. Lihat orang-orang soleh, berapa banyak dari mereka sampai sejadah hanya basah. Nabi SAW sejadahnya basah dengan tangisan. Kita nggak ada yang nangis, punya rasa takut pada Allah, ya, baca ayat Quran, ya. Makanya perlu hadirin hadirat, coba baca Quran, resapi, ya, hadirkan. Saya ingat dulu kalau sama guru mulia Habib Umar, kalau udah ngaji, paling nyanternya ngaji Habib Umar tuh di Khalagat. Kalau nggak di Khalagat, di sholat taraweh. Karena Habib Umar tuh pasti baca 30 juz tuh dari awal sampai akhir, karena beliau yang imamin. Terus selalu tuh kalau lewat ayat-ayat adab nangis beliau. Kedengeran. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis dalam sholatnya. Nangis beliau. Kadang ayat adab itu diulangin bisa 10 kali. Nangis. Segitunya orang soleh. Dan kalau bahasa kita nggak ada dosanya mereka. Kita nih yang banyak dosanya, yang justru perlu dengan tangisan. Sangat perlu kita dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin hadirat, orang yang tidak punya rasa tangis, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya maghrur, hidupnya tergiur dengan dunia, ada sibuk sama dunianya, jauh dari Allah. Tidak pernah punya rasa takut pada Allah. Sampai Allah juga berfirman, ulaika alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan nikmat dari para nabi dan zuriatnya Adam dan zuriatnya Nabi Nuh dan zuriatnya Nabi Ibrahim dan orang-orang kaum Israel, Bani Israel. Mimman hadaina wajtabaina, yang kami pilih, kami berikan hidayah. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Mereka golongan orang-orang yang jika dibacakan ayat-ayat Allah kharru sujjadan, mereka tunduk sujud kepada Allah dan menangis kepada Allah. Ini pilihan Allah. Jadi kita mau masuk golongan mana? Golongan yang Allah pilih seperti para anbiya, para rasul, para sahabat, para sholihin, atau golongan yang tidak dipilih oleh Allah? Jadilah kita golongan yang dipilih oleh Allah, yang mau menangis pada Allah. Berapa banyak anak-anak muda nangis dengan idolanya? Nangis karena idolanya, nangis karena sesuatu yang diharapkan dari idolanya dia tidak dapatkan, nangis. Tapi nggak pernah nangis atas dosanya, nggak pernah nangis atas kesalahannya, nggak pernah nangis atas kekhilafan. Hidup serasa dalam aman, hidup serasa dalam kenikmatan. Hadirin hadirat, jika kita berada dalam kondisi kehidupan kita yang seakan-akan kita senang, tenang, damai, tentram, hati-hati. Nggak diuji sama Allah, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa gelisah di hati ketika kita ngelakuin dosa, hati-hati. Ketika kita ngelakuin maksiat nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa takut pada Allah, hati-hati. Jauh kita dari Allah, sangat jauh. Saat tersebut berarti kita sangat jauh dari Allah. Karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah, jika dia jatuh dalam dosa, Allah jadikan suatu memperingatkannya. Entah diuji sama Allah, entah hatinya, entah dibuat dirinya sampai menangis sendiri. Berarti apa? Allah ingin mengingatkannya, menyadarkannya, supaya dia punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dari salah satu sifat rasa takut pada Allah orang-orang yang menangis. Bagaimana caranya supaya kita bisa menangis? Tangisi dosa, tangisi kesalahan. Coba kalau kita pikirkan, anggap dosa kita bagaikan gunung dan kita berada di hadapan gunung tersebut dan kita serasa bagaimana Allah mengampuni dosa saya? Apa Allah ampuni, Allah tidak ampuni? Menjadikan kita menangis, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu ain bakiyah yaumal qiyamah, setiap mata nanti di hari kiamat akan menangis. Ila ainan gharat min maharimillah,
illa 'ainan ghadat min maharimillah. Kecuali yang pertama, mata yang nanti di hari kiamat tidak menangis adalah mata yang selalu menjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga dari gambar-gambar yang tidak baik, jaga dari aurat-aurat orang, jaga dari aib-aibnya orang. Orang yang menjaga dari hal yang dilarang oleh Allah, matanya kelak akan menjadi mata yang tidak menangis. Yang lain matanya menangis. Kalau ada bisa dikatakan mau nangis di dunia, nangis di akhirat. Pilih mau nangis di dunia, nangis di akhirat. Oh, pilih di dunia. Beruntung nangis di dunia daripada nangis di akhirat. Kalau nangis di dunia nggak ada yang melihat kecuali Allah. Nangis di akhirat kita dilihat sama seluruh makhluk. Kita dilihat sama semua manusia. Nangisnya di akhirat. Ya. Kedua, wa ainan sahara fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang bangun malam di jalan Allah. Mata yang bangun malam melek, taat kepada Allah. Mata orang-orang yang berzikir di malam hari. Mata orang-orang yang bermunajat di malam hari. Mata orang-orang yang memaksakan dirinya bangun tahajud di malam hari. Mohon maaf, mata yang menonton bola belum tentu. Mata yang mereka bergadang karena kekasih dunianya belum tentu. Tapi mata-mata yang mereka melek, mereka sadar karena Allah, di jalan Allah. Yang ketiga, wa ainan kharaja minha mithlu ra'si dzubab. Kata Nabi, yang ketiga adalah mata yang keluar dari kelopak matanya air cair seperti kepalanya lalat. Artinya apa? Tetesan-tetesan air mata min khasyatillah, dari rasa takut kepada Allah. Ini mata orang yang beruntung. Mata orang yang beruntung. Mudah-mudahan mata kita termasuk mata orang-orang yang beruntung. Mata yang bisa menangis kepada Allah. Mata orang-orang yang takut kepada Allah. Mata orang-orang yang khusyuk tunduk kepada Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam arba' min asyaqa. Dalam hadis lain Rawah bin Addi, tadi hadis diriwayatkan Abu Naim, disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba' min asyaqa, 4 dari orang yang celaka. 4 min asyaqa, tanda kecelakaannya orang. Pertama, jumudul ain, keringnya mata, orang yang enggak mau nangis. Yang kedua, ghaswatul qalb, kerasnya hati. Hatinya keras. Matanya kering, enggak bisa nangis, hatinya keras. Yang keempat, wal hirs, orang yang jaga dunianya, jaga hartanya. Yang keempat, watul amal, orang yang banyak angan-angan. Banyak angan-angannya, banyak khayalnya. Pengen gini, pengen gitu, pengen gini, pengen gitu. Ada angan-angan. Ya, aikthur hammuk ma quddir yakun. Enggak perlu kita banyak. Ya, kesedihan kita yang dari angan-angan kita, dari apa yang kita mau, yang kita enggak akan dapetin, yang enggak akan terjadi. Sebab ini tanda orang yang celaka, orang yang banyak angan-angannya banyak. Usahanya enggak ada. Kerjanya enggak ada. Amalnya nggak ada, pengen surga tapi nggak ada ibadahnya. Angan-angan. Ini seperti angan-angan. Ya. Wal baqi min khaufillah min as-sab'a alladziina yadhilluhumullah. Orang yang menangis karena takut pada Allah dari golongan 7 orang yang nanti mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Orang yang menangis karena takut pada Allah nanti termasuk golongan 7 yang bakal dapat naungan di bawah arsy-Nya Allah. Hina matadnu syams, ketika matahari mendekat, hatta la yakunu bainaha wa bainal khalaiq illa qadar mil. Sampai dikatakan matahari itu jaraknya itu antara kita dan matahari, makhluk nih semua yang dikumpulkan di mahsyar dengan matahari itu tidak lebih jauh dari 1 mil. Tidak lebih jauh dari 1 mil. Sampai ada yang dikatakan zira'an. Ya, fayadhabul araq min fil arq, sampai menjadikan banjir keringat di atas muka bumi ini. Keringat kita kena matahari yang jauh aja keringat, apalagi yang dekat. Ya, sampai disebutkan di bumi itu sampai bisa dalamnya itu sampai menyampai 70 zira. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yadhilluhumullah
yadhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, tidak terkena terik panasnya matahari di hari kiamat, tidak kena siksanya matahari di hari kiamat, tidak kena deritanya panasnya matahari di hari kiamat. 7 golongan. Pertama, imam adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ingat, pemimpin yang adil. Siapa yang memimpin, jadilah pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam taat kepada Allah. Nih jamaah majelis, banyak anak-anak muda, mudah-mudahan jadikan hamba-hamba yang taat pada Allah, yang nanti fi dhilli arsyillah, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'ud ilaih, orang-orang yang hatinya terikat sama masjid, kalau udah keluar masjid bawaannya pengen balik lagi ke masjid. Kalau hatinya keluar masjid, kalau dirinya keluar masjid, hatinya pengennya di masjid, hatinya terikat dengan masjid. Makanya bagus kalau ada pemuda-pemudi senang di masjid, pemuda-pemuda senang di masjid, ya, sampai ada apa namanya remaja masjid. Itu bagus, sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, warajulan, yang keempat adalah 2 orang pemuda yang berjumpa, yang cinta karena Allah, bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah. Fajtama'a ala dzalik waftaraqa alaih, dan mereka kumpul karena cinta pada Allah, dan mereka berpisah pun karena cinta pada Allah. Orang yang bersahabat, ya, ini bukan cinta-cinta cuman cinta-cinta sama pasang lawan jenis, bukan. Ini cinta disebutnya rojulan. Yang laki bilang saya cinta sama kamu karena Allah, bukan cinta sama kamu karena urusan syahwat, lah, karena Allah. Punya sahabat, temennya susah dia bantu. Kalau sekarang kita banyak didoktrinnya mikirnya supaya seakan-akan kita nggak usah nyari bersahabatan, nyari pertemanan. Karena teman kadang-kadang senengnya aja deket, kalau udah susah kita ditinggal. Itu doktrinan. Afwan. Kalau mau nanti dapat naungan Allah di hari kiamat, punyalah sahabat, punyalah saudara yang benar-benar kita cintai karena Allah. Jadikan orang tersebut cinta sama Allah. Apa dia perlu kita bantu, apa dia sulit kita bantu, walaupun dia nggak mau bantu kita. Berjumpa karena Allah, walaupun dia mau putuskan karena Allah. Aftaraka ala dzalik. Kalau kita sekarang nggak, jadi udah nggak usah banyak teman-teman, nggak usah banyak sahabat lah. Ya coba kalau kita satu sama yang ini Allah belum terima, sama yang satunya lagi kita bersahabat, berteman, kita mencintai mereka karena Allah. Kalau dia sahabat kita jatuh dalam dosa, kita ingetin, kamu saudara saya sedih kalau ngeliat kamu bermaksiat, saya sedih kalau ngeliat kamu berbuat dosa, saya sayang sama kamu karena Allah, ayo taat, ayo ibadah. Ini orang yang saling mencintai karena Allah, dapat naungan Allah. Yang kelima, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, orang yang mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir pada Allah khalian, sendirian, nggak ada siapapun yang bersamanya, fafadat ainah, dan meneteskan air mata, punya rasa takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun da'athu imra'ah, ya. Yang keenam adalah orang pemuda yang diajak oleh perempuan, ya, dzata mansab, yang indah, yang cantik, mal wa jamal, cantik, perempuan ngajakin dia berbuat haram. Faqala inni akhafullah rabbal alamin, maka si laki ini jawab, saya takut sama Allah, saya takut sama Allah, buat dosa, saya takut sama Allah. Ini ucapan ini nih, ketika dia menghindari perbuatan dosa, apa dijadikan? Nanti mendapatkan naungan arsy Allah, di bawah arsy Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimahu ma tunfiq yaminih, orang yang bersedekah dan dia selalu menyimpan sedekahnya, merahasiakan sedekahnya, sehingga ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Artinya nggak ada orang yang tahu. Ya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminu, yang kiri nggak tahu bahwa yang kanan selalu memberi. Itu sedekah secara rahasia.
Karena dalam hadis disebutkan sadaqatu sir tudfi ghadab Rabb. Sedekah secara rahasia tudfi ghadab Rabb, memadamkan marahnya Allah, memadamkan murkanya Allah. Biar punya sedekah rahasia antara kita sama Allah, udah jangan ada yang tahu. Kalau perlu jinni nggak usah ada tahu, siapapun nggak usah doa. Sedekah amal mulia. Ya boleh sedekah secara nampak, boleh. Ada satu orang di pengajian, masya Allah, dia kalau sedekah diangkat, duitnya 100.000 diangkat tinggi-tinggi. Sampai diomelin sama ustadznya panggil, sini, ente kenapa kalau sedekah 100.000? Bukan apa-apa ustadz, saya sengaja ngangkat tinggi-tinggi 100.000 biar yang lain juga pada sedekah. Habis yang lain sedekahnya cuma 1.000 katanya gitu. Dorong supaya yang lain semangat. Ya boleh aja, tapi tergantung niat ente. Tergantung niatnya. Lebih baik kita sedekah secara rahasia, nggak perlu kita buat konten untuk kita sedekah, nggak perlu. Anak muda yang senang YouTube nggak perlu, mau ngapain? Jadikan ada amalan kita tuh antara kita sama Allah yang tahu, udah nggak ada yang tahu. Bahkan kalau perlu orang yang kita kasih sedekah nggak tahu. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain itu selama puluhan tahun ngasih makan penduduk Madinah, tiap malam bawain beras, bawain minyak, naruh di depan pintunya, nggak ada yang tahu. Sampai kapan? Sampai detik terakhir meninggalnya baru ketahuan. Besok malamnya nggak ada yang bawain makanan. Paginya semua sadar siapa yang meninggal, Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad. Sampai waktu dimandiin jenazahnya punggungnya biru, tuh bekas bawain beras, gandum, minyak, bagi-bagi. Sedekah nggak ada yang tahu. Coba beberapa banyak dari amalan soleh seperti ini mendamaikan orang. Mendamaikan orang. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Empang Bogor begitu. Dia suruh muridnya cari orang-orang yang nggak punya duit, suruh kasih duit. Tapi jangan bilang dari saya ya, awas. Jangan bilang dari Alwi Al-Haddad, jangan. Bahkan sampai ada perempuan istri sama suami ribut berantem, suaminya nggak punya uang sampai nggak pulang. Habib Alwi suruh anterin uang ke istrinya. Bilangin ini dari suaminya, jangan bilang dari saya, dari suaminya. Suaminya minta maaf belum bisa pulang, sampai begitu. Sedekahnya. Habib Mundir bagaimana dulu? Ya, guru-guru kita, masya Allah, sedekahnya luar biasa. Secara rahasia memadamkan api murkanya Allah, memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadirin hadirat, inti dari ini semuanya, yuk biar kita punya rasa takut kepada Allah. Jangan merasa aman, jangan merasa selamat, jangan merasa kita senang, jangan merasa kita santai hidup di dunia. Kalau nanti mau selamat. Imam Al-Ghazali sampai bilang, orang yang nggak ngerasain panasnya hidup di dunia, deritanya hidup di dunia, bakal ngerasain derita di akhirat nanti, panasnya api neraka. Mana lebih baik? Mendingan kita panas di dunia, mendingan kita panas di dunia, susah di dunia, daripada di akhirat. Apalagi kalau kita bisa tenang di dunia. Siapa yang tenang? Orang-orang soleh yang nggak maksiat, tenang. Orang-orang soleh yang selalu ibadah, tenang. Tenang di dunia, tenang di akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Mereka yang nyibukin dirinya taat kepada Allah, nyibukin dirinya dengan ibadah, nggak ngurusin A, wala B, wala C, wala apapun. Tapi yang diurusin adalah hubungannya dengan Allah. Ya, kita perlu nyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah sambungin kita dengan Allah. Allah sampaikan kita kepada Allah. Allah dekatkan kita kepada Allah. Allah jadikan kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita zikir jalalah, kita mohon, kita ngemis, kita minta. Rasain bagaimana rasa takut kita pada Allah. Banyaknya dosa yang kita lakuin, banyaknya kesalahan, banyaknya kekhilafan. Jadiin momen waktu kita bisa duduk di sini malam Jumat, di majelis Rasulullah, dimanapun. Momen munajat kita sama Allah, zikir sama Allah, mengemis sama Allah, minta sama Allah dengan penuh rasa takut kita sama Allah. Mungkin sebutan kita ya Allah yang sekarang belum diterima sama Allah, tapi mungkin sebutan kita ya Allah berikutnya diterima oleh Allah. Mungkin enggak di majelis malam ini, mungkin di majelis malam-malam berikutnya. Ketika kita memanggil Allah,
ketika kita minta sama Allah, ketika kita mengemis sama Allah. Sadar diri kita, banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita, banyak kekhilafan kita. Siapa yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat? Siapa yang memberikan pengampunan? Siapa yang Maha Pengasih? Siapa yang bakal menyelamatkan kita kalau bukan Allah? Mari sama-sama kita ucapkan qulu jami'an ya